Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh Poppy Susilawati, SMA Negeri 2 Amlapura. Hal yang dipercaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah bahwa semua siswa dapat menjadi pandai dan berprestasi dengan memperbaiki kebiasaan belajarnya. Sebagai pendidik, kita mengharapkan banyak hal dari siswa, yaitu ingin mereka berprestasi, aktif, dan yang utama, menuntaskan seluruh target pembelajaran yang telah ditentukan. Berdasarkan pengalaman, siswa tidak ada yang mengeluh secara langsung, hanya meminta perpanjangan waktu. Setiap akhir semester, seluruh pembelajaran terselesaikan dalam bentuk angka. Seringkali kita sebagai pendidik merasa sudah melaksanakan tugas sebagai guru. Namun pertanyaannya sering muncul tiba-tiba. Sudahkah kita berperan sebagai pendidik dan pengajar? Hal yang utama, sudahkah kita sebagai pendidik ada di hati siswa? Apakah mereka berinteraksi hanya untuk mendapatkan nilai? Mungkinkah ilmu yang diberikan suatu hari nanti akan bermanfaat bagi hidupnya? Seiring dengan timbulnya pertanyaan-pertanyaan tersebut yang terjadi, kita merasa kesulitan mencari jawabannya karena tidak ada ukuran pasti. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan, membuat kita sadar bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Tercermin dalam dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara halaman 1 paragraf 4. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam dasar-dasar pendidikan halaman 1 paragraf 5. Ini menunjukkan peran kita sebagai pendidik, di mana setiap anak sudah memiliki kodratnya sendiri. Tugas kita hanya menuntun untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ketika kita menyampaikan sesuatu di kelas, banyak potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Tugas kita hanya sebagai penjelas yang dimiliki peserta didik. Pengajaran di dalam kelas harus memberikan pengaruh, yaitu dapat memerdekakan manusia atas hidupnya lahir. Sedangkan pendidikan merupakan merdekanya hidup batin. Dengan kata lain, KHD menjelaskan, merdekanya lahir adalah pengajaran dan merdekanya batin adalah pendidikan. Kemerdekaan ini dapat dicapai dengan bermain dalam pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Banyak hal yang berubah setelah mempelajari pemikiran KHD tentang pendidikan, di mana mengubah cara mendidik anak di sekolah dengan memerdekakan lahir, batin, dan tenaganya. Mengajar anak sesuai dengan kodrat zaman, memperhatikan latar belakang peserta didik, keluarganya, potensi dirinya, minat dan bakatnya, serta cita-citanya yang ingin dicapai. Memberikan pelayanan sebagai among, menghamba dan berpihak pada anak, mendidik dengan seikhlas-ikhlasnya seperti orang tua mengurus anak kandungnya dengan memberikan cinta kasih yang tak terbatas. Anak-anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis-garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Dari dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tugas kita sebagai pendidik hanya membantu menebalkan garis samar tersebut, menebalkan laku anak dengan konteks diri anak. Wiraga yaitu masa anak-anak yang tidak mengenal lelah, wiraga wirama yaitu masa intelektual yang awalnya hanya mengenal raga, kemudian mengenal irama. Merasakan irama bisa memberi dorongan untuk melanjutkan dan menciptakan gerak-gerak berikutnya. Dan wirama yaitu masa sosial, mulai menyadari semesta bergerak, menggunakan irama sebagai sumber inspirasi, menemukan kodrat lainnya di dunia. Saat ditemukan, mereka akan menjalani kehidupan yang bahagia seutuhnya.
Mendidik anak selayaknya menanam benih padi yang dilakukan petani. Kita hanya dapat menuntun agar padi tersebut tumbuh dengan baik. Kita memelihara tanahnya, memberinya pupuk dan air, membasmi ulat dan hama lainnya yang akan mengganggu tumbuhnya padi. Setiap anak memiliki potensinya sendiri. Tugas kita hanya memberikan pemeliharaan terbaik agar menghasilkan generasi yang memiliki budi pekerti yang baik. Salah satunya dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang harus dimiliki peserta didik adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan mandiri. Diharapkan peserta didik memiliki nilai-nilai tersebut untuk membentuk kebudayaan yang berbudi. Kodrat alam dan kodrat zaman dapat dipelihara dengan menjaga kebudayaan yang kita miliki sebagai potensi perkembangan zaman yang beradab. Peserta didik diamong dengan tetap memperhatikan kodrat mereka. Pembelajaran di kelas dapat diterapkan dengan merdeka belajar. Salah satunya tidak menjadikan target penilaian sebagai acuan. Peserta didik dapat bebas menentukan sumber belajar yang mereka sukai. Mereka bebas bereksplorasi dengan lingkungan sekitarnya. Penerapan mencari sumber belajar dari berbagai bentuk menjadi salah satu hal yang dapat segera dilaksanakan. Peserta didik dapat mencari sumber informasi dari mana saja. Anak yang suka teknologi dapat mencari melalui internet dan handphone, ataupun melalui media sosial. Anak yang memiliki kemampuan membaca tinggi dapat melalui buku yang bisa mereka dapatkan di perpustakaan atau koleksi buku pribadi. Peserta didik yang memiliki kemampuan visual dan imajinatif dapat mencari inspirasi di lingkungan sekitar. Biarkan semuanya beredar di garisnya masing-masing untuk menemukan bakat mereka. Demikian presentasi koneksi antar materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.